Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi ja'alana ala dinil Islam. Assalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita muliakan guru kita yang senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua dalam jalan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Ustaz Dr. Nurul Irfan MA. Kita doakan bersama-sama semoga Allah Ta'ala dengan rahmatnya memberikan umur yang panjang disertai kesehatan yang barokah kepada beliau, dan majlis taklim serta pondok pesantren yang beliau bina dijadikan manfaat dan barokah, amin Allah ya rabbal alamin. Tak lupa yang saya hormati jemaah pengajian subuh Masjid Raya Al-Iftitah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua berikut keluarga kita, tetangga-tetangga kita semua diberikan oleh Allah Ta'ala kesehatan, umur yang barokah, dan apapun yang kita hajatkan Allah kabulkan dengan rahmatnya Allah Ta'ala, amin Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada hari ini, pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Semoga kenikmatannya Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita semua, kita bisa mempergunakannya dengan sebaik-baiknya sehingga kita digolongkan oleh Allah Ta'ala kepada golongan hambanya yang bersyukur, amin Allah ya rabbal alamin. Salawat seiring salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah selalu kepada yang menjadi panutan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan tak lupa kepada kita sebagai penganut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin amin Allah ya rabbal alamin. Hadirin jemaah pengajian subuh Masjid Raya Al-Iftitah yang dimuliakan Allah, seperti biasa mari kita awali pengajian kita atau kita buka pengajian kita dengan pembacaan Ummul Quran dengan harapan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan dalam mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita mengenai keimanan, ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa alaina wa syawulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, untuk selanjutnya kajiannya kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Nurul Irfan MA, dipersilakan dengan segala hormat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah, amma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin muslimat jamaah sholat subuh Masjid Al-Iftitah, Komplek Benda Baru, Komplek Benda Indah, Tangerang, Pamulang Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yarhamukumullah. Hari ini Ahad tanggal 9
November tahun 2025 bertepatan dengan tanggal berapa ya? Jumadil Ulanya. Ya kalau nggak 16 atau berapa lah. Memang kita nggak pernah pakai itu sih ya. Jadi kalian lupa. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan lanjutkan kajian fikih kita ini mengenai membaca ta'awudz. Membaca ta'awudz itu kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu bukan bagian dari Fatihah. Karenanya jarang sekali, malah praktis tidak pernah kita lihat, nyaris tidak pernah kita dengar orang mengawali Fatihah di dalam ayat dalam sholat itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Paling-paling kita dengar waktu mau ada qiraah yang diterjemahkan aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Lah ngomong terkutuk nengok sebelahnya. Dikira yang sebelahnya yang terkutuk itu. Itu hanya dibaca waktu akan ada qiraah ini. Ini anget. Enggak, Pak. Ada yang anget nggak? Lagi dibikin sih. Oh iya boleh. Maksudnya ini lagi agak konslet. Nanti ya. Lah a'udzu itu termasuk disunahkan gitu ya. Membacanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cukup itu. Jadi qaulu a'udzubillah maknahu, tapi ini yang atas itu ya. Jadi di atas garis itu ya, ini. Jadi faslun kelihatan nggak Pak? Oh ini udah paling gede nih. Layarnya gede, ini juga paling tampil. Kayak gedein lagi ya, kelihatan lagi Pak. Saya contohin. Tuh malah jadi nggak jelas. Nah, kebesaran. Nah, udah ini pas ini. Faslun ini kalau dalam kajian sama santri ini kedudukannya menjadi khobar. Hadza faslun. Hadza utawi iki iku faslun suwijining pasal. Aslinya begitu, tapi kakak saya ngajinya faslun utawi upas nang alun-alun. Nah, padahal faslun itu ya pasal itu. Pasal itu satu bab subbab gitu ya. Tsumma yata'awadzu, kemudian orang yang sholat membaca ta'awudz. Fayaqulu, maka mengucapkan orang yang sholat itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang rajim. Makanya kalau beri nama jangan asal ya. Saya punya kakak sepupu nikah sama orang namanya rajim. Rajim itu terkutuk ya. Jadi jangan asal Arab ya. Jadi nama kok rajim. Rajim itu terkutuk. Gitu. Karena dari kata-kata rojama yarjumu rojimun, nah, kemudian rojimun, itu orang yang terkutuk. Gitu. Malah ada lagi tetangga sebelah itu namanya parjiman. Waduh, parjiman itu saya jadi tanya bapak-bapak, Pak itu parjiman apa sih namanya? Artinya waktu saya kecil sambil bapak ngarit saya nanya gitu. Ya parjiman itu leng tunggeng. Jadi jawabannya leng tunggeng katanya. Wah apa lagi nih? Oh, namanya anak kecil saya kelas 2 apa kelas 3 gitu nanya, Pak itu parjiman apa? Ya parjiman. Jadi kalau ngasih nama yang sopan lah gitu. Itu parjiman ya sangat gak sopan ya. Parjinya man gitu. Lalu ini dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul dzalika. Memang Rasulullah membacanya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan atas dasar ayat Al-Qur'an. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Ayat Quran itu. Kalau kalian baca Al-Qur'an maka awali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waktu baca surat Baro'ah, surat Taubah ya, Taubah itu kan
nyambung dengan Al-Anfal sebetulnya dan tidak ada bismillahnya, tetap membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bara'atu minallahi wa rasuli dan seterusnya. Itu ta'awudz itu sangat penting. Kalau anak kecil lahir itu dita'awudzi itu kalimatnya wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Itu doa Nabi Zakaria untuk Maryam, untuk ibunya Nabi Isa. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Saya berlindung pada Engkau ya Allah untuk anak ini, mudah-mudahan Engkau lindungi dari setan dan godaan-godaan setan yang terkutuk ini. Kalau punya anak, baca aja ayat itu waktu lahir itu, langsung setelah adzan ya dibaca, dipegang pada jidatnya, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Itu penting itu. Insya Allah kalau anak didoakan begitu, cucu didoakan begitu, tidak akan terkena setan. Nah, setannya macam-macam. Kalau dulu setan nggak kelihatan, kalau sekarang terlihat macam-macam. Ada topi miring, ada narkoba dengan yang terakhir itu sinte namanya, rokok sintetis. Itu narkoba yang paling agak ringan tapi ngetren anak-anak muda itu. Jadi bentuk setan sekarang kelihatan nyata itu. Antara lain dengan kalimat itu lalu diadzankan, dibina, tapi kadang-kadang lingkungan lebih dominan mempengaruhi anak-anak kita dan ribet kalau urusan dengan kepolisian soal itu. Jadi memang ya begitulah ya. Jadi setan itu dulu nggak kelihatan, lah sekarang kelihatan. Kalau zaman saya kecil setan tuh namanya macam-macam. Kalau gaya wayang ya macam-macam juga itu. Jim, setan, priprayangan, engkelek-engkelek, baru ngacanda, ilu-ilu, banaspati. Itu kalau gaya dalang. Tapi kalau di kampung ada wewe, ada lampor, ada gendruwo, macam-macam. Itu juga setan semua itu. Nah, kalau kita iman kita, i'tiqad kita, keyakinan kita mantap pada Allah, semuanya akan tersingkir itu. Nah, itulah makanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu hadisnya nyata. Qala fil di dalam kitab Al-Ini kitab induk milik Imam Syafi'i, kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yata'awwadhu fi nafsihi. Beliau Abdullah bin Umar juga membaca ta'awudz dalam dirinya. Wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu yujahhirun bihi. Jadi yang maksudnya dalam dirinya itu membacanya lirih. Abdullah bin Umar lirih, tapi Abu Hurairah itu keras gitu membacanya itu. Jadi kalau kita mau keras, hadisnya ikut Abu Hurairah gitu. Tapi kan nggak wajar ya, waktu sholat keras. Kalau yang waktu qiraah biasa itu. Jadi kalau misalnya mau tiba sesekali mau keras, ada hadisnya boleh. Cuman agak janggal gitu ya, jarang dilakukan orang. Wa ayyuhuma fa'alat jaza, mau keras mau lirih boleh, yang nggak boleh nggak sholat. Jadi ta'awudz itu boleh keras boleh, tapi untuk yang bacaan keras yang untuk maghrib, subuh, isya, subuh gitu, kalau mau dikerasin boleh, walaupun agak janggal ya, jarang orang melakukan. Boleh, ini jaza. Qala Abu Ali At-Tabari, ya, Abu Ali At-Tabari mengatakan al-mustahabbu ayyusirra bihi, yang sunnah lirih saja. Nah, nanti setelah ini kan bismillah ini. Di sini ngomong-ngomong bismillahnya lirih apa kenceng? Kalau kenceng saya sudah nggak salah ya, sudah kenceng gitu. Nah, kalau ada yang lirih nggak apa-apa. Dulu ada yang nggak bismillah, bismillahnya lirih, itu ada makmum yang tersinggung dibopong imamnya Pak. Kamu nggak layak itu dibopong, masa sholat bopong-bopongin imam. Jadi nggak sampai begitu ya, karena memang kalau kita sedang di tanah suci di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, nggak pernah kita dengar bismillah kenceng. Imam sana nggak baca, karena itu sebetulnya masalahnya
ada yang meyakini bismillah itu ayat pertama dari Fatihah. Siapa yang meyakini? Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i di Indonesia itu bismillah ayat pertama. Tapi mazhab Imam Ahmad bin Hambal, khususnya yang di Saudi Arabia, itu meyakini Fatihah itu awalnya bukan bismillah, tapi awalnya alhamdulillah. Lalu siratal ladzina an'amta alaihim itu ayat ke-6, ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat ke-7. Bahwa Fatihah itu 7 ayat sepakat. Tapi ayat pertamanya mana itu yang pada diskusi dan sampai sekarang nggak ketemu. Sama dengan kunut dan nggak kunut, nggak ketemu. Yang biasa kunut, yang biasa enggak. Kalau ada imam kunut ya ikut, jangan rukuk, jangan sujud dulu gitu kan. Karena makmum kan wajar nggak imam lagi kunut, makmum duluan sujud? Enggak ya, tungguin gitu. Nah, cuman kalau ada makmum yang enggak kunut, ngasih kesempatan, ada imam enggak kunut, makmum dikasih kesempatan kunut, imam ngapain? Imam istirahat, nggak usah istirahat, sudah nggak usah kunut aja udah. Makmumnya jangan kunut, jangan ngeyel. Imam nggak kunut, dia kunut sendiri ya ngeyel namanya. Jadi pokoknya ngikut aja udah ngikut gitu. Nah begitulah. Kemudian li'annahu laisa biqiraatin. Kenapa a'udzubillahi minasyaitonirrajim tidak perlu dibaca keras? Karena bukan bagian dari apa Fatihah. Bukan bagian dari Fatihah. Laisa biqiraatin itu bukan termasuk bismillah, qiraah. Kemudian wala ulima alal ittiba, dan tidak diketahui untuk menjaharkan itu ittiba. Tidak ada contoh dari Nabi. Paling-paling dari Abu Hurairah. Kalau mau nyontoh gitu, Abu Hurairah boleh, nggak apa-apa. Sesekali mau kerasin nggak apa-apa, berarti ikut Abu Hurairah. Cuman Nabi nggak pernah nyontoin. Walaupun Nabi pernah menyebut, tapi nggak nyebut Abu Hurairah, nyebutnya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Kalian wajib ngikut sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Hurairah nggak masuk. Ya, walaupun Nabi dalam hadis yang lain, ashabi kan nujumi bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku semua seperti bintang-bintang di langit. Kalian mau ngikuti yang mana saja akan mendapat hidayah. Jadi kalau mau ikut Abu Hurairah keras audzunya boleh. Jadi kalau sudah tahu pendapat gini kan, kalau misalnya yang ngerasin, oh iya berarti dia ikut Abu Hurairah. Oh dia lirih, kalau lirih ikut Ibnu Umar dan Rasulullah gitu. Jadi ternyata orang yang pinter itu seperti Gus Baha itu, yang paling tahu banyak pendapat orang gitu. Ketika tahu banyak pendapat para sahabat, para ulama zaman dahulu dan bisa menerangkan dengan detail, itu orang pinter itu gitu. Kalau masih banyak baru tahu satu pendapat, apalagi mengatakan pendapat lain salah, itu ciri-ciri belum pinter gitu. Orang makin pinter pengetahuan ilmu hukum Islam itu semakin luwes, tidak kemudian galak. Kalau ada ustadz galak, itu salah, itu kira-kira perlu ngaji lagi gitu. Karena memang pendapat kan banyak sekali, dan Nabi juga dalam hal mencontohkan sholat tidak satu gaya. Dalam hal sedekap kemarin kan, kalau di sini cuman dikatakan di atas dada, tapi penerjemahannya malah di bawah. Ada begini, ada yang begini, ada yang begini. Kemarin ditanyakan sudah kan soal gitu. Ini ada satu buku yang ditulis oleh Ketua Komisi Dakwah MUI, judulnya Keluasan dan Keluasan Sholat gitu. Keluasan dan keluasan sholat, artinya sholat itu yang luwes, yang luas, jangan mudah tersinggung. Tapi ngomong-ngomong saya suka kurang nyaman juga kalau ada kaki yang
desek-desek jempol kelingking saya gitu. Maksudnya ya rapat tapi jangan nempel-nempel banget gitu, apalagi kukunya belum dipotong. Itu kalau ya gitu. Itu pribadi sih, artinya kalau ada yang nyaman lanjutkan. Itu nggak apa-apa, bagus. Karena emang dalam hadis ro'aitu ahadana gitu, kami melihat salah seorang di antara kami merapatkan betul. Tapi kalau yang lain tidak berkenan dirapatkan, jangan didesek-desek terus. Nanti akhirnya dia pergi kan, wah dia ngangkang banget aja, jadi nggak lucu kan. Jadi maksudnya ya yang wajar-wajar aja lah gitu dalam hal sholat. Wa yustahabbu dzalika fi rakaatil ula. Jadi disunahkan itu hanya pada rakaat pertama. Setelah Allahu Akbar kabiro atau Allahumma baini apa saja doa istiftahnya. Kalau di sini Allahu Akbar kabiro. Itu kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim hanya rakaat pertama. Walaupun nanti ada pendapat atau katakan keterangan pada rakaat berikutnya juga boleh gitu ya. Jadi tadi disebutkan wa yustahabbu dzalika fi rakaatil ula qala fil di dalam kitab Imam Asy-Syafi'i mengatakan fi awwali rakaatin, di rakaat pertama saja, waqad qila in qalahu fi kulli rakaatin fahasanun. Katanya beliau pernah menyebutkan ya kalau mau dibaca setiap rakaat dengan a'udzu dulu juga baik katanya gitu. Ya, baik itu artinya ya silahkan kalau mau dibaca a'udzu terus setiap rakaat gitu. Wala amuru bihi amri bihi fi awwali rakaatin. Jadi wala amuru bihi, sementara saya nggak merekomendasikan gitu. Kalau mau ya silakan, tapi saya nggak merintahkan gitu. Kata Imam Syafi'i. Ya soal a'udzu setiap rakaat gitu. Jadi wala amuru bihi amri bihi fi awwali rakaatin. Lalu famin ashabina man qala fi masih rakaatil ula qaulani. Sementara diskusi lebih lanjut, untuk membaca ta'awudz pada rakaat selain pertama itu ada dua keterangan. Ahaduhuma, yang pertama, yustahabbu, disunahkan, tetap disunahkan katanya. Alasannya li'annahu yastaftihul qiraah fiha fahyakal ula. Karena a'udzu itu membuka qiraah, membuka bacaan Fatihah. Sehingga rakaat kedua, ketiga, keempat sama dengan rakaat pertama, itu pendapat pertama. Tetapi wathani, sementara pendapat yang kedua, la yustahabu, tidak disunahkan itu. Kenapa? Li'anna istiftahal qiraah fil ula faqat. Karena yang namanya pembukaan itu ya di pertamanya saja. Cukup a'udzu ta'awudz pada rakaat pertama, itu pendapat kedua. Jadi kalau begitu kan boleh milih. Ya, saya secara pribadi milih yang pertama, yang cukup di rakaat pertama gitu. Ya, rakaat keduanya langsung bismillah. Ketiga, keempat juga begitu. Lalu wa min ashabina man qala yustahabbu fil jami' qaulan wahidan. Ini cocok dengan pendapat kedua mengenai setiap rakaat disunahkan. Seberapapun rakaatnya tetap disunahkan a'udzu dulu gitu. Tapi saya nggak yakin, apalagi tarawih. Tarawih itu digeradak kok ininya cepet kan gitu ya. Kadang-kadang kita belum baca surat, belum baca Fatihah dia udah rukuk gitu kan. Kecuali masjid sini bagus, tertib gitu ya. Di masjid lain waduh tuh dikebut, ada yang di Blitar itu 7 menit 23 rakaat. Waduh, kayak apa sholatnya itu 7 menit. Ya ngebut ya. Praktis tumak ninanya nggak kena itu kalau model begitu itu. Para jamaah, kita lanjutkan sedikit. Ya. Pada pembicaraan soal Fatihah ini ta'awudz ini, saya harus menampilkan kepada hadirin, jangan dikira nggak ada kitabnya ya. Nah, kitabnya itu. Kemudian wa inna ma qala fi rakaatil ula asyaddu istihbaban. Nah, semuanya disunahkan, tapi yang sangat ditekankan pada rakaat pertama saja untuk ta'awudz gitu.
Wa alaihi yadullu qaulu Syafi'i rahimahullah, dan itulah Imam Syafi'i sangat menganjurkan pada rakaat pertama, tetapi pada rakaat berikutnya kalau mau ya silakan, kalau enggak wong saya juga memang enggak nganjurin gitu. Kalimatnya kira-kira seperti itu. Para jamaah, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, bukan lagi soal ta'awud saja ya. Tapi pembahasannya sudah soal ini faslun lagi ya. Hadza faslun. Faslun berikutnya adalah tsumma yaqra'u Fatihatal kitab wa hiya fardun min furudis shalah. Baru membaca Al-Fatihah dalam sholat itu, yang itu memang fardu, itu rukun, masuk dalam kelompok rukun qauli. Yang kedua, rukun pertamanya bukan qauli tapi hati, qalbi. Kenapa? Karena niat. Kan rukun pertama niat sholat itu ya. Rukun pertama niat apa berdiri? Niat. Kalau berdiri itu rukun kedua juga ya. Kalau berdiri mau dihitung rukun kedua, berarti rukun ketiganya ini Fatihah ini. Sementara ta'awud, a'udhu itu apa namanya, doa iftitah segala macam itu sunnah gitu ya. Jadi fardun min furudis shalah. Lima rawa Ubadah bin Samiti radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la sholata liman lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab. Tidak bakal sah orang yang sholat tidak membaca Fatihah. Udah pasti nggak sah kalau sholat tidak membaca Fatihah, kecuali makmum yang mendengar imamnya baca Fatihah, makmum cukup gitu. Atau makmum yang ketinggalan, sudah lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, dia takbiratul ihram, pas mau baca Fatihah imam ruku, ya ikut ruku saja, itu dapat 1 rakaat walaupun tidak sempat baca Fatihah gitu. Jangankan masih mendengar ujung bacaan surat imam, ngelihat imam sudah mau ruku saja, dia takbiratul ihram lalu nyusul ruku, dapat 1 rakaat. Yang tidak dapat, berhubung imam sudah ruku, dia tiba-tiba nyampe langsung ruku, nah itu nggak dapat tuh, bahkan nggak sah. Kenapa? Rukun pertama takbiratul ihram, niat. Nah, kapan dia niat? Takbiratul ihramnya dia Allahu Akbar bablas takbir intiqal bersama imam, itu bisa nggak sah. Jadi tetap saja harus takbiratul ihram Allahu Akbar lalu nyusul ruku. Tapi pas mau nyusul ternyata imam berpapasan, nggak dapat ruku, utang 1 rakaat. Memang begitu kaidahnya dalam sholat. Bapak Ibu yang kami hormati, fa in tarokaha nasiyan fa fihi qaulani. Kalau ada orang sholat kok sengaja lupa tidak membaca Fatihah, mengenai sah atau tidaknya kasus ini ada 2 keterangan. Apa keterangannya? Yang 2 itu qala fil qadim, dalam qaulul qadim Imam Syafi'i ketika beliau masih tinggal di Irak, mengatakan yujzihi, nggak apa-apa, tetap lanjutkan saja sholatnya, toh lupa gitu. Jadi alasannya li'anna Umar radhiyallahu anhu tarakal qira'ata faqila lahu fi dzalika faqala kaifa kana ruku' was sujud qalu hasanan. Jadi dalam riwayat Umar bin Khattab pernah meninggalkan baca Fatihah, lalu ditanya bagaimana ruku' dan sujud, ya mereka mengatakan baik. Qala fala ba'sa, oh kalau gitu biarin, yang penting dia ruku'. Nah, itu 1 keterangan. Tentu nanti akan disandingkan dengan pendapat lain dalam keterangan berikutnya Imam Syafi'i, apalagi waktu sudah di Mesir. Qala fil jadid, ini jadid itu qaul jadid. Jadi Imam Syafi'i itu ulama yang luar biasa ya. Jadi mengembara demi ilmu itu luar biasa ya. Jadi sampai kemudian ke Mesir, dan ada beberapa hal yang pendapatnya antara ketika di Irak
dengan waktu beliau sudah di Mesir beda. Yang waktu di Irak namanya qaul qadim, sementara waktu di Mesir namanya qaul jadid. Lah waktu di Mesir soal baca Fatihah la yujzihi. Orang kok lupa tidak baca Fatihah tidak sah sholatnya gitu. Itu yang dulu mengatakan sah dikoreksi lagi, tidak sah kalau begitu. Gitu. Kenapa? Li'anna ma kana ruknan minas sholati lam yasqut farduhu bin nisyan. Karena yang namanya ruku itu tidak kemudian terselesaikan atau termaafkan dengan sekedar lupa. Karena ruku seperti ruku was sujud. Artinya kalau lupa ruku ya tidak sah karena ketinggalan rukun fi'li gitu. Itu pendapat beliau. Jadi ini mengenai lupa ya. Mengenai lupa ada yang pendapat pertama mengatakan oke, nggak apa-apa, pendapat kedua harus tetap diulang ya karena rukun gitu. Jadi itu soal membaca Fatihah tetap harus dibaca kecuali tadi makmum dalam kondisi tertentu ya, misalnya mau ketinggalan atau segala macam tadi tetap sah dan tetap dianggap memenuhi. Wajibu dan wajib ayyab tadi'aha bi bismillahirrahmanirrahim fa innaha ayatun minha. Ini tegas di dalam kitab ini yang tentu beda dengan apa yang dikemukakan oleh ulama-ulama lain dari mazhab yang lain, khususnya mazhab Imam Ahmad bin Hambal yang nama mazhabnya Hambali. Hambali itu walaupun dibaca Hambali tulisannya tetap Hanbali. Karena namanya Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ya. Kadang-kadang kalau nulis skripsi mentang-mentang bunyinya Hambal ditulisnya pakai M, Hambal, padahal Hanbal. Ya, pakai N, Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kita baca Hanbal enggak enak, Hambal gitu. Jadi itu sudah. Jangankan skripsi, disertasi masih salah gitu. Nulisnya itu ya karena lupa bunyi tidak selalu sama dengan fonimnya penulisannya itu bukan Hambal tapi Hanbal dalam tulisannya. Jadi bismillah itu bagian dari ayat Fatihah menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal bukan, karena pertamanya alhamdulillah rakaat surat ayat yang ke 6 dibagi 2 supaya 7 karena Al-Quran menyebutkan walaqad anzalnal qur'ana wasab'al mathani gitu. Apa kalimatnya begitu, kami turunkan Al-Quran dan 7 ayat yang diulang-ulang yaitu Fatihah itu sab'al mathani. Jadi julukan surat Al-Fatihah itu sab'al mathani, 7 ayat yang selalu diulang. Wa dalilu alaihi ma rawat Ummu Salamata radhiyallahu anha mestinya ini. Jadi dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a bismillahirrahmanirrahim fa'addaha ayatan minha. Menurut istri beliau namanya Ummu Salamah, Nabi membaca Fatihah diawali bismillah. Karenanya bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat dari Fatihah. Itu riwayat Ummu Salamah. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal tentu punya riwayat lain. Ya barangkali dari Aisyah. Mungkin memang Nabi tidak mengeraskan jadi begitu. Ya sampai ada madhab-madhab itu. Lah ini madhab kan belakangan ya. Katakan 200 tahun setelah Nabi wafat baru ada madhab ini apa itu. Madhab itu tidak lain adalah kampus gitu, kelompok Gama atau kelompok UI ya, alumni Undip atau alumni UNER, alumni UIN Jakarta atau UIN Jogja, begitu aja, sama-sama di bawah Kementerian Pendidikan atau Kementerian Agama ya, tapi kampusnya berbeda-beda. Dan kalau saya sedang nerangin gini tiba-tiba ada orang, Pak itu Nabi Muhammad madhabnya apa? Wah, nanya Nabi Muhammad madhabnya apa ya? Saya tanya, itu Patih Gajah Mada pernah kuliah di UGM?
Ya nggak pernah juga kan. Oh, KPU Patih Gajah Mada kapan, UGM kapan kan? Iya, jadi kalau nanya Nabi Muhammad mazhabnya apa, berarti Patih Gajah Mada kuliah di UGM apa enggak? Ya enggak. Jadi mazhab itu kan belakangan karena kecenderungannya mengagungkan kampusnya masing-masing gitu kan. Nah, kampus dalam hukum Islam itu kampus Imam Syafi'i, ya Imam Maliki, Imam Hanbali, dan Imam siapa satu lagi? Hanafi. Nah, jadi ada 4 itu, ada 4 kampus besar ya dalam hukum Islam. Bapak-bapak yang kami hormati, ibu-ibu yang tumben agak banyak ini. Sebetulnya biasanya juga banyak atau hanya hari ini banyak? Karena biasanya nggak dibuka nih ininya, tabirnya. Nah sekarang di YouTube dibuka, baru ketahuan banyak buku. Kemudian wali anna sahabata radhiyallahu anhum athbatuha fi ma jama'u minal Qur'an. Karena para sahabat menetapkan Al-Fatihah itu menulis dan ada dalam Al-Qur'an, dan memang ada dalam setiap Fatihah itu. Kalau kita lihat Fatihah itu di dalam Al-Qur'an ada angkanya enggak? Bismillah 1. Coba saya cek. Ya. Ini harus dicoba dong. Kalau dalam Al-Quran, dalam Fatihah maksudnya, ada angkanya 1 enggak? Iya. Kalau mushaf kita, Bismillah itu ayat tuh ada angka 1-nya tuh. Iya 7 ayat. Tapi Imam Ahmad bin Hambal menyatakan, Madhab Hambali, Bismillah tidak perlu dikeras-keraskan, tapi langsung Alhamdulillah. Tapi siratal ladzina an'amta alaihim itu ayat ke 6. Lalu ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat ke 7. Itu untuk menggenapkan 7 karena mulainya Alhamdulillah. Lah bagi yang meyakini Bismillah ayat pertama tidak boleh jeda itu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tidak boleh berhenti. Siratal ladzina an'amta alaihim, lalu jeda nafas sedikit itu tidak boleh. Kenapa? Kalau begitu terkesan menjadi 8 ayat gitu. Padahal nyata-nyata Al-Quran sudah menyatakan Fatihah itu 7 ayat. Lah kok 8? Bid'ah kalau begitu kan. Nah, jadi kalau ini kalau semangat batuk ya. Jadi kalau semangat batuk, jadi jangan terlalu semangat ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu jangan berhenti itu. Tapi bablas, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu baru pas. Sampai ada yang mengatakan makruh berhenti, bahkan haram. Supaya apa? Supaya tidak ada kesan Fatihah 8 ayat. Itu. Ini bismillah yang dalam Fatihah beda dengan bismillah yang ada dalam surat-surat pendek atau surat yang lain. Ini kan yang di surat lain kan nggak ada angkanya. Misalnya ini, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang dianggap ayat pertamanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu begitu. Jadi di ayat-ayat pendek bismillah tidak diberi angka. Berarti memang hanya dalam Fatihah gitu. Itu keterangan lebih lanjut ya terkait dengan soal bismillah. Tapi sekali lagi, kalau ada yang membaca langsung alhamdulillah, tolong jangan ada yang dibolehkan membopong imam. Oh, dibopong, dieliminir. Oh, ini enggak pantas. Ya jangan begitulah. Ini kan biasa aja. Tapi juga jangan terlalu percaya ketika sampai di Saudi, sedang umroh, sedang apa gitu, lalu dia berpidato, ini yang benar Islam yang di pusatnya ini, yang enggak pakai bismillah.
semua nanti kalau pulang ke Indonesia jangan pakai bismillah karena pusatnya loh, ini bukan masalah pusat sama daerah. Ini soalnya bukan pusat daerah tapi apa? Madhab. Ikut madhab mana? Bukan ikut pusat sama daerah, bukan otonomi daerah. Jadi ini ada yang kenceng begitu, saya ketawa aja. Biarin aja lah. Ada yang begitu. Ini yang perlu yang pusatnya lah, bukan pusat masalahnya. Masalahnya pendapat dan madhab kampus tertentu gitu kan. Ini masalah kampus. Jadi yang bagus ya toleransi. Monggo kalau nggak pakai bismillah silahkan saja. Tapi kalau di masjid saya ini masih belum bisa. Asal pakai bismillah ditegur sama ketua DKM-nya. Kalau di sini pakai bismillah gitu. Dan hal sama saya pernah alami. Saya khotib setelah khutbah Jumat sebelum dikasih amplop dimarahin dulu saya. Oh di sana di masjid jauh sana gitu. Pak kalau di sini khutbah nggak pakai sayyidinaan Pak. Oh begitu ya. Kalau gitu saya tetap pakai sayyidina. Tolong jangan diundang lagi saya gitu. Jadi ada yang begitu. Jadi nggak usah begitu ya. Setelkan dulu aja setelkan dulu. Ya soal ini kan. Yang penting luas dan luwes tadi kan. Ini soal semuanya yang penting ada alasannya, ada dalilnya. Jadi memang kita harus pakai dawa ususe gitu. Kalau soal-soal yang begini jangan bekengkeng ya. Jangan asal madhab pokok ya. Kalau pokoknya ya sudah nggak kelar. Pokoknya kok gitu. Pokoknya. Tapi juga nggak boleh orang nyodor-nyodorin diri jadi imam gitu. Saya tadi kalau beliau tidak boleh silakan ya saya ya tapi kan udah biasa kalau pas giliran saya maju kan ya. Tapi maksudnya kalau misalnya di masjid yang belum kenal jangan saya anggota MUI ketua, jangan begitu. Tetap yang paling berhak itu yang punya rumahnya itu. Jangan mentang-mentang lalu dia maju lah songong namanya itu nggak sopan ini gitu. Itu boleh dieliminir ya begitu tuh. Nah, jadi memang ada unggah-ungguh, ada soal tata kesopanan dalam soal bermuamalah kaitan dengan ibadah gitu. Kita nggak boleh ngimamin di masjid orang kecuali izin, kecuali direkomendasikan, diizinkan gitu. Jadi tidak boleh begitu. Termasuk sebetulnya juga nggak pantas kalau melamar jadi khotib. Kan ada yang suka melamar jadi khotib. Ya khotib nggak usah melamar, pekerjaan atau itu kan bukan pekerjaan, nggak usah. Kecuali misalnya ada yang teman gitu akrab untuk apa gitu. Kalau saya sendiri itu gedok tular saja, gedok tular dari mulut ke mulut gitu. Jadi jangan melamar CV macam-macam, ngelamar jadi khotib lu bukan pekerjaan kok. Ngelamar jadi khotib itu nggak pada tempatnya. Tadi sampai mana ya? Ngomong macam-macam sih. Ya. Ngomongnya kalau ngaji macam-macam ya. Gimana ceramah ngaji kitabnya begini itu makanya ada sebagian ulama yang tidak mau ceramah tapi ngajinya kitab gitu, supaya nggak ngemeng kemana-mana, omon-omon gitu. Jadi seperti itu. Fayadullu ala annaha ayatun minha fa in kana fi sholatin yujharu fiha jahara biha kama yajharu fi sa'iril fatihati. Jadi membaca bismillah menyesuaikan. Kalau memang sholat jahriyah ya jahar, kalau sholat sirriyah ya sir gitu ya. Tergantung bangsa jahar atau bangsa sir. Tergantung bangsa sholat yang keras atau yang lirih. Dan itu tidak selalu berkaitan dengan soal siang malam. Karena nyatanya sholat siang juga ada yang keras kan, Jumatan, sholat Id, sholat istisqa gitu kan keras juga itu. Artinya bukan siang dan malam tapi ya istilahnya sir dan jahar. 5 rawa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma annan nabiyya, jadi 5 ruwiyah ya atau 5 rawa betul. Atas dasar hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam jahara bismillahirrahmanirrahim. Ini Abdullah bin Abbas meriwayatkan begitu. Rasulullah menjaharkan, mengeraskan bacaan bismillah. Gitu. Tentu ada hadis lain yang menyatakan beliau tidak mengeraskan, sehingga pasti ada madhab itu ya. Tergantung nggak pakai yang mana kan gitu kan.
Iya, mau keras mau nggak keras pun ya nggak boleh apa? Nggak sholat. Kan begitu masalahnya. Jadi keras boleh, nggak keras boleh. Ya, itu masih ditolerir kalau masalah bismillah dengan merubah sholawat keras oleh, keras oleh itu kan boleh. Tapi kalau sudah masalah sholat, ya jangan begitu. Mau sholat oleh, sholat oleh, ya sholat ya jangan dibikin mainan. Harus kalau wajib ya wajib. Wayajibu ayyaqra'aha murattiban fa in qara'aha min khilaliha ghairaha nasiyan thumma atabi. Ini pokoknya baca bismillah tidak boleh dibalik-balik, tidak boleh ngaco, harus urut. Maksudnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu benar ya? Tapi ada Bismillahirrahmanirrahim. Lah, kok mau dibalik-balik? Ya janganlah. Karena itu sudah urutan dan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim itu urut antara dunia dan akhirat. Sudah 46 menit dan sudah ada moderator, berarti saya sudah disuruh berhenti ngomong. Nah, berarti diberi kesempatan. Ibu-ibu termasuk boleh nanya supaya rame. Tapi kalau ibu-ibu gimana ya bawa ininya? Shootingannya. Ya. Enggak apa-apa, nanti kita berjuang Ustadz. Iya, berjuang ke sana. Ya kalau ada yang bertanya kita layanin, kita jabanin dah. Ya. Iya, silakan. Pakailah biar ada. Baiklah, mungkin dari ibu-ibu semuanya maupun dari bapak-bapak sekalian ada yang ingin ditanyakan terkait dari yang telah disampaikan oleh guru kita tadi, maka dipersilakan kepada ibu-ibu maupun bapak-bapak semuanya. Ya, Pak Haji Bambang. Pak Haji Bambang. Sampai ya. Sampai. Nanti kalau kayaknya saya maju. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 2 pertanyaan saja biar dibagi-bagi dengan yang lain. Pertama tentang ta'awud, bacaan ta'awud sudah jelas. Justru yang ditanyakan adalah di akhir surat Al-Fatihah. Itu tadi ada 7 ayat, 8 ayat. Ada salah satu imam yang selalu mengulang di akhir ayat Siratal ladzina an'amta 'alaihim, diulangi lagi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi 2 kali siratalnya itu jadinya gimana, apa hukumnya? Apakah karena dia napasnya nggak kuat? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ulangi lagi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu. Yang kedua, tadi disebutkan ada Abu Hurairah, itu yang terkenal juga dengan Abu Kucing. Nah, di sini saya tanyakan hukumnya memelihara kucing, karena sahabat Nabi sebenarnya yang memelihara kucing hanya Abu Hurairah saja. Tapi sekarang banyak santri-santri atau yang dulu dari pesantren itu senang melihara kucing. Padahal dari manfaat dan mudaratnya, menurut saya sih banyak mudaratnya. Ada yang melihara kucing sampai lebih dari 3 dalam satu rumah, jadi repot sekali kalau masak makanan ditaruh di meja, kita belum makan, kucingnya udah naik duluan di atas meja. Harus ditutup-tutup dengan tudung saji, bahkan masih diangkat-angkat juga, bahkan tidurnya di atas tudung saji itu kadang-kadang kucingnya, sehingga padahal kucing kan menyebarkan penyakit, bulunya juga rontok, kotor, bisa toksoplasma dan lain-lain. Nah, yang saya tanyakan hukumnya memelihara kucing itu wajib, sunnah atau bagaimana? Karena di masjid kita juga sekarang banyak kucing. Buangan kucing sini. Bahkan anak-anak kucingnya ditaruh di sini 4, 3, terus yang dewasanya kucingnya juga banyak. Bahkan ada yang selalu setiap subuh membawa makanan kucing pelet. Semakin dikasih makan kucing di sini, jadi kucing yang lain pada datang. Karena setiap pagi dikasih sarapan makanan kucing di sini di halaman. Nah, itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ada yang lain lagi yang tambahkan. Ibu-ibu ada? Tidak ada.
Bapak sekalian ada? Oh Pak Rohimi, maaf. Rohimi yang bukan tadi apa? Rohim. Yang tertutup tadi. Ini Rohimi. Namanya Rohimi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di dalam beribadah itu sekarang sudah modern mungkin ya, dengan suara toa yang keras gitu. Ini speaker ya. Ini saya pertanyaannya, apabila ada seseorang yang keadaannya kurang sehat, tidak bisa jalan mungkin Pak ya, tapi rumahnya dekat masjid, karena dia nggak bisa ke masjid, dia diperbolehkan nggak untuk mengikuti atau makmum di dalam rumahnya sendiri, seandainya rumahnya dekat gitu. Jadi gitu, karena sekarang kan keras gitu. Apakah diperbolehkan niatnya kita untuk mengikuti ada makmum ke imam itu gitu. Tapi karena rumahnya itu ada batasnya, tembok kata apa seandainya di sana gitu Pak. Juga terkadang ada orang yang makmum tidak mengetahui imamnya. Apakah itu diperbolehkan niat sholat mengikuti makmum di rumah gitu? Karena sekarang juga kedengaran gitu dari rumah gitu. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rupanya cukup dulu 3 pertanyaan. Untuk Pak Bambang, pertanyaan pertama kaitan dengan penjedaan, tapi selalu ya ada imam tertentu. Saya juga pernah dengar di mana gitu. Mungkin di sini ya, tapi kayaknya kalau di sini saya jarang ini. Tapi juga selain di sini ada yang kebiasaannya siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, baru amin. Bagaimana ya? Maksudnya itu dia ulang tuh kenapa gitu? Saya juga pikir-pikirin. Iya, kalau kuat sekali angkat, kenapa harus 2 kali? Tapi dengan mengulang itu maksudnya dia menjaga betul jangan sampai berhenti, gitu. Nah, ya, yang awal berhenti memang pengen berhenti kali ya. Jadi saya tidak boleh mengatakan itu salah, ya. Boleh saja begitu. Justru dengan mengulangnya itu berarti dia yakin bahwa situ di ayat terakhir itu memang hanya 1 ayat ke-7 gitu ya. Kita tidak perlu menegur karena memang alasannya juga untuk mengatakan itu salah juga tidak ada. Ya. Tetapi kalau saya tidak biasa mengulang seperti itu kecuali ada halangan misalnya kesedak batu atau segala macam. Jadi sekali angkut langsung siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kalau kuat ya kuat sudah di situ. 1 nafas. Entah itu pertimbangannya apa ya. Ya pertimbangannya apa. Tapi saya juga mendengar di tempat lain ada yang begitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu hanya mendengar hal yang sama gitu ya. Tapi belum pernah membaca literatur yang anjurannya begitu. Gitu.
belum pernah membaca kitab yang ada anjuran begitu. Nah, silakan kemudian mau mendukung yang langsung angkat sekali atau pengulangan gitu ya. Nah, sudah, tapi jangan ditegur ya, biar sajalah. Toh juga itu nanti barangkali mendapat pahala lebih banyak. Karena kalimat siratal ladzina an'amta alaihim itu kalau dihitung hurufnya udah berapa itu? Satu hurufnya 10 kebaikan. Barangkali dengan diulang itu akan menambah kebaikan barangkali, tapi karena nggak ada literatur saya nggak berani mengatakan pasti dapat kebaikan ya. Nah, lebih baik sekali angkut jadi ujung Fatihah. Itu untuk pertanyaan pertama. Tapi yang kedua, karena ini kucing, mentang-mentang kucing dihubungkan dengan Abu Hurairah. Ya memang Abu Hurairah itu dijuluki kucing karena juluki Abu kucing kecil ya. Abu kucing kecil karena dia penyayang, maksudnya iba dengan kucing yang terlantar waktu itu lalu di openin, dirawat dan menjadi sehat. Itu perbuatan mulia sekali ya. Tapi perbuatan mulia itu untuk sekarang ya dipertimbangkan dengan soal penyakit yang mungkin muncul. Teman istri saya akhirnya nggak punya anak, katanya virus dari bulu kucing. Nah itu apa namanya? Tokso. Nah, ada virus begitu kan? Daripada itu terjadi ya lebih baik dihindari. Tapi di masjid sini begitu, di masjid UIN juga kucing mulu. Kadang-kadang kalau kucing yang sudah agak tua, kencingnya kemana-mana. Itu ada karpet tertentu asal miring itu. Cuman begini, ada rumus. Kalau sudah sebel sama kucing, ibu bapak punya cuka yang banyak dan tempat yang suka dikencingin, kecerin cuka aja banyak, itu nanti dia akan menghindar, dikira kencing temennya. Itu kan menandain daerah kekuasaan gitu. Kalau dikasih cuka dia nggak akan makan hindari itu gitu. Dikasih cuka, dikecerin cuka gitu di tempat yang suka dikencingin dia gitu. Lah ini di satu sisi memang begitu. Jadi karenanya tidak sampai pada hukum, tapi lihat maslahat madorotnya saja. Tapi kalau misalnya membasmi kucing juga akan dikecam oleh netizen, gitu kan? Pasti dikecam. Iya, mukul apa dikecam. Jadi ya sudah, ngasih makan juga boleh, tapi di luar atau musyawarah dengan pengurus masjid. Jangan orang ngasih makan akhirnya sih dari pusat perkucingan, kan ya repot. Jadi pusat perkucingan akhirnya bikin kotor masjid, kan jadi madorot lagi kan. Padahal yang namanya ad-dararu yuzal, kemadorotan, ketidaknyamanan harus dilenyapkan. Itu prinsip hukum Islam begitu. Ad-dararu yuzal. Walaupun kemudian ad-dararu la yuzalu bid-darar. Kemadorotan tidak boleh dihilangkan dengan menimbulkan kemadorotan yang lain. Misalnya apa? Misalnya kucingnya dimasukin karung, diikat berhari-hari, ya itu madorot lagi. Itu menjadi persoalan. Ya, tapi kalau buang kucing di tempat yang kira-kira di pasar atau apa gitu sering dilakukan orang gitu. Saya tuh jadi pengen cerita soal kucing. Waktu kapan dulu saya pas mau berangkat melindas kucing mati. Saya wasiatkan pada yang di rumah, ada santri waktu itu, tolong kubur. Saya udah buru-buru nggak bisa itu. Tapi hal yang sama dulu pernah saya naik Metro Mini 771 jurusan Kodam Bintaro ke Blok M, menjelang rel Bintaro rel Kebayoran Lama, dia nabrak kucing. Sopirnya ketakutan, dia nyopot bajunya, bungkus kucingnya. Oh, ini luar biasa, nabrak anak didiemin, nabrak kucing dibungkus. Jadi nggak tahu tuh motivasi apa gitu ya. pernah saya alami hal itu. Saya heran-herannya, dia mendingan telanjang itu,
nyopir sampai itu akhirnya dibeli kaos, tapi maksudnya iya dalam rangka itu. Iya, barangkali ada wasiat kalau nabrak kucing bungkus barangkali begitu ya. Ya. Lah itu begitu. Soal kucing silakanlah dimusyawarahkan yang enak, yang maslahat seperti apa, apalagi di masjid ini kan karena juga menjadi persoalan. Yang kedua tadi Pak Rohimin. Nah kalau Rohimin itu pas itu bukan Rojimin kan. Kalau Pak Rohimin itu namanya Rohim kan, bisa artinya Rohim yang maha penyayang atau yang penyayang gitu ya. Ya maksudnya itu pastinya bukan Rojim gitu. Jadi apa yang beliau tanyakan tadi persoalan makmum kalau di rumah memanfaatkan teknologi yang sudah canggih, speakernya bagus dan kedengaran dari rumah. Kalau dia sakit dimaklumi untuk sekedar bareng suara speaker masjid, tapi keabsahannya tidak dapat. Karena apa? Karena lain bangunannya. Beda saf, kemudian terjeda macam-macam kan, walaupun suaranya nyampe. Itu sama dengan orang yang sudah umroh tapi itunya sholatnya di Hilton gitu, sambil ngeliat Ka'bah gitu kecil itu, ini sholat di Hilton ya enak aja. Itu biasa, berarti di Indonesia dia nggak pernah jamaah itu orang itu. Oh sudah sampai Masjidil Haram kok sholatnya di Hilton. Ya berarti apa? Berarti syarat jamaah itu nyambung gitu ya. Walaupun di sana kan nggak lihat imam, itu tetap nyambung karena dalam satu bangunan dan kemudian sebelahnya kan tahu dari sebelahnya. Suara ini juga, lah suara ini hanya khusus bagi yang, jadi yang menjadi ukuran bukan suara. Kalau suara menjadi ukuran itu berarti kita boleh Jumatan di rumah untuk mengikuti Istiqlal. Lihat TV kan gitu. Iya, jadi live streaming, Jumatnya live streaming. Iya. Live streaming Jumatan zaman corona kan. Jadi tampak-tampaknya untuk sholat jamaah kok persyaratannya agak ketat gitu ya. Jadi dalam satu ruangan, dalam satu bangunan, masjid ini masih boleh di sana, yang penting nyambung. Di halaman-halaman gitu misalnya sholat Id kan agak banyak jamaahnya, itu silakan. Tapi kalau sampai di rumah itu tetap tidak sah. Kalau misalnya sakit, ya itu tetap saja sholatnya hanya bareng tapi nggak jamaah. Ya hanya nyimak saja dengerin ya, makmum, dengerin suara imam di masjid. Jadi tampaknya begitu Pak Rohimin. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan kita semuanya bisa terus istiqomah ya dalam melaksanakan berbagai kegiatan mulia agama ini. Terima kasih. Sudah tutup, udah ditutup warungnya Pak. Sudah pada sholat syuruk dan saya sudah melihat toples juga, berarti ini ada sarapan ya. Ya kalau begitu kita sudah boleh tutup pengajian ini. Ya, mari kita akhiri dengan bacaan doa. Lakal hamdu ya Allah ya Rabbana ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa fil akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.